Welcome to Portrait, podcast by Renata, Eris, dan Justin. Di episode ketiga kali ini ada gue Eris yang akan memandu kalian. Dan seperti biasa, ada dua teman gue, ada Renata dan Justin alias Tintin. Hai semuanya. Hai. Halo. Ya, sekarang udah masuk new normal ya guys. Terus udah mulai pada aktif lagi. Padahal kalau dipikir-pikir kemarin pandemi kita hampir ngabisin waktu banyak banget di rumah. Mungkin sekarang udah mulai lebih banyak mobile. Tapi setahu gue Tintin masih work from home ya Tin ya? Betul banget. Berarti masih banyak waktu yang harus dihabiskan di rumah. Ya tapi mungkin buat kerja ya. Iya. Itu makin ini loh, kalau di kantor gue makin efektif gara-gara WFH loh daripada di WFO loh. Of course. Iya. Yeah. Mungkin semua perusahaan sekarang menyadari. Perjalanan kan. Betul Re. Perjalanan jauh gitu kan. Iya. Makan waktu. Yes, betul. Oke. Ya kok gue juga menyadari sih kayak terutama ya mungkin karena kita pandemi juga kan jadi banyak di rumah ya kan, WFH, kerja dari rumah, belajar dari rumah semuanya gitu kan. Tapi di sisi lain ternyata hal kayak gini tuh kayak kita di rumah tuh jadi bikin kita ngelakuin lebih banyak kegiatan juga, mulai dari hal-hal yang nggak pernah kita lakuin mungkin sebelumnya sampai ke kegiatan yang paling kita suka lah gitu, kayak misalkan nonton deh, contoh simpelnya gitu. Kayak gue itu paling jarang nyelesain serial tuh dalam waktu cepat gitu, apalagi yang seasonnya banyak banget gitu kan. Tapi dengan adanya kegiatan di rumah ini, semuanya serba di rumah, itu gue jadi entah kenapa ya sama, atau mungkin cuma mindset aja atau gimana, jadi lebih banyak waktu buat ngabisin nonton serial. Nah, tapi ngomong-ngomong nonton juga kan nggak cuma gue aja, pasti kalian berdua juga suka dong, ya nggak sih? Iya, suka banget. Oke, nah mungkin pernah nggak sih kayak kalian tuh ngerasa ada film atau serial favorit kalian tuh terus kayak ada makna khusus atau pesan khusus yang menginspirasi lu dari film itu sendiri gitu, atau serial itu? Mungkin gue coba ke Tintin dulu kali ya. Lu gimana Tin? Gue ada sih gitu. Mungkin ini juga gue tuh ini termasuk satu serial ya kalau mungkin Renat. Serial drama Korea sebenarnya. Mungkin teman-teman semua nanti yang dengerin tahu tentang drama ini, banyak kayaknya harusnya yang nonton. Itu The World of Married Couple. Mungkin Renata kali ya yang tahu ya, kalau Eris mungkin belum. Iya, aku nonton. Udah sampai episode berapa tuh deh? Udah selesai. Gue juga udah kelar sih, dari gue ngikutin bener-bener episodenya. Cuma episode awal doang, waktu sempet kayak udah episode 6 gue baru mulai nonton sih gitu. Terus dari situ tuh gue dapet sesuatu sih, walaupun bukan buat gue terapin di kehidupan gue sekarang kali ya, tapi kayak satu cerminan atau enggak satu tips mungkin nanti buat kalau misalnya teman-teman kayak mungkin Renata udah berumah tangga gitu kan, gitu sih, karena ini kan tentang drama perselingkuhan ya gitu. Iya, betul. Ya singkat cerita ini tuh drama yang bilang jadi seorang dokter yang sangat mapan, ini ceweknya ya, terus tajir lah ya, termasuk itu udah tajir gitu. Terus ternama karena dia kan vice director ya, kayak ya wakil direktur rumah sakit. Betul itu. Nah terus punya suami sebenarnya seorang produser gitu, cuma sebenarnya nggak terlalu famous atau terlalu laku lah gitu. Cuma ya udah akhirnya hidupnya berjalan lancar aja sebenarnya awalnya. Terus taunya tadinya baik-baik dan nggak ada apa-apa, ternyata dia diselingkuhin. Tuhannya pun ceweknya itu cantik, kaya juga, dan ternyata tuh anak salah satu orang terkaya juga di kota itu gitu. Jadi kalau kita suka ngomong kotanya kota Gosan, kota kecil tapi ibu-ibu arisan yang bau gosip. Terus ya udah akhirnya karena selingkuh itu kan namanya istrinya nggak bisa terima ya intinya dan dendam lah, lumayan agak dendam itu.
Terus walaupun akhirnya mereka cerai dan suaminya ini nikah sama si selingkuhan ini, tapi nggak berlangsung begitu aja selesai gitu. Nah, karena mereka sebenarnya masih saling mencintai walaupun udah cerai gitu. Jadinya banyak pertikaian. Dan kalau yang di situ gue bisa belajarnya adalah dengan lu mungkin nggak hanya rumah tangga, kalau lu sama orang lain masih ada kenal, sebenarnya lu mau deket tapi nggak cocok, akhirnya berantem. Kadang ada hal yang bikin lo jadi nggak tenang di hidup lo, itu satu. Jadi kayak memang enakan tuh lo bisa memaafkan orang, terus nggak ada dendam kayak gitu, terus nggak saling kayak lo mau nyariin masalah gitu, kayak si Aris ngapain ya, misalnya sama Aris ya, gue sama Aris misalnya gue lagi oke. Ya kayak gitu. Kalau ini kan suami istri, which is masih ada anak, nah mereka punya anak, jadi masih saling berhubungan. Dan itu benar. paling merugikan adalah buat anaknya sih, sampai anaknya itu punya penyimpangan kelakuan, itu kleptomania gitu, padahal kaya ya gitu. Jadi sampai separah itu dampaknya, adanya kayak perceraian ataupun ya pisahnya nggak baik-baik karena gitu. Jadi menurut gue dari situ mungkin bagi yang udah nonton juga, dramanya seru banget, tapi tidak buat semua orang. Why? Karena bakal mentally banget waktu awal-awal episode 1 sampai 4 atau 5 kali ya, Re? Iya, betul-betul. Kayak episode awal tuh kayak penentuan lu tuh cocok nonton ini apa enggak, kuat gitu. apa enggak gitu ya. Itu Iya, kuat apa enggak gitu. soalnya kalau misalnya dari awal udah gak kuat, kayaknya memang better di stop sih, karena itu mentally kalau misalnya udah punya trauma tentang hal kayak gitu, kesian sih gitu, kayak benar-benar bakal traumanya kambuh gitu. Jadi sebenarnya dari gimana ya? Even temen gue aja yang nggak punya trauma sama sekali, dia baru nonton episode 1, dia tuh sampai nggak bisa tidur seharian. Insecure kali. Jadi dia enggak, katanya dia merasa kayak kok jahat banget katanya gitu. Si tokohnya, si karakternya. Iya, si karakternya, si lelaki dan selingkuhannya gitu. Ya mungkin insecure juga karena kan dia juga udah berumah tangga dan udah punya anak. Jadi kayak mungkin lebih relate lagi gitu loh. Iya. Kayak jadinya wah, gitu. lakinya gimana ya gitu. Iya, benar-benar. Cuma di situ benar-benar kelihatan real sih, ternyata rumah tangga tuh kayak gitu loh. Walaupun lu udah semapan apapun, kadang beda. Walaupun itu belum tentu salah istrinya sih gitu. Bisa jadi memang suaminya ini butuh sosok kayak istrinya yang masih muda gitu sebenarnya gitu. Cuma ya di sini kita bisa ambil itu sih menurut gue. Jadi kalau misalnya mau putus atau mau apa, ya dipisah baik dan nggak ada sesuatu yang dendam aja. Jadi nggak kebawa-bawa ke lingkungan sekitar dan kehidupannya kita masing-masing gitu kali ya. Betul. Lebih ke let go dan saling memaafkan. Itu agak nggak mudah kan, tapi gitu. Iya, agak ini sih trik juga. Gak semua orang bisa dengan mudah melakukan hal itu gitu kan. Oke, cool. Wow, bagus juga ternyata. Tapi sebenarnya ya message yang bisa diambil dari The World of Marriage Couple itu juga adalah kemandirian seorang perempuan. Betul. Nah, iya benar-benar. Secara finansial. Benar. Apalagi ditinggal cerai gitu kan. Iya, maksud gue di si Dr. G ini kan dia tuh udah mapan banget kan. Jadi sebenarnya dia tuh ngerasanya kayak ya udah gue tuh cerai tuh kayak ya udah gitu karena dia sendiri udah mapan gitu. Jadi menurut gue ya memang jadi cewek tuh harus mapan gitu, harus mandiri. Ya. Bener banget. Sama gitu. ini gue denger ya, gue sih kan belum nonton nih. Katanya pesan moral lainnya adalah kalau mau cerai itu mahal dan repot ya nggak sih? Tapi di Korea series. Iya, ya tapi nggak menutup kemungkinan juga yang di sini kalau punya harta gono gini terus ngurusnya juga pakai pengacara segala macam kan duit juga coy. Iya benar. Tapi sebenarnya ada satu lagi sih yang hot kalau permasalahan yang tadi lu bilang harta gono gini ya, Riz. Mungkin yang kita bisa buat bekal kalau teman-teman yang mungkin yang belum berumah tangga sebelum itu udah bikin perjanjian pranikah mungkin ya. Ada yang iya benar-benar itu penting itu gitu. Itu bukannya kita berharap kalau kita bakalan cerai tapi lebih kayak jaga-jaga ya nggak sih? Iya benar banget. Apalagi nanti kalau lo udah punya anak atau apa,
karena kejadian nih di keluarga gue pun ada tuh yang kayak sebelum zaman dulu mana ada sih perjanjian kayak gitu kan, Riz. Jadi kayak ternyata tanpa sepengetahuan istri sama keluarganya lah intinya, misalnya bapaknya ini punya utang dan utangnya gede banget dan bapaknya kabur. Itu dia, itu yang dibebankan ke keluarga jadinya. Iya kuliah loh. Itu kasihan ya. Benar-benar kasihan. Jadi lebih ngelihat point of view-nya jangan ke yang negatif karena akan cerai ya gitu. Iya benar-benar. Iya, dampaknya banyak banget soalnya. Benar-benar setuju. Oke. Kalau lu Reh, ada film atau serial yang menurut lo menginspirasi lo atau punya pesan tersendiri mungkin? Sebenarnya ada banyak ya, tapi kalau gue cuma boleh pilih satu, mungkin gue akan pilih film dengan judul Wonder. Jadi Wonder ini tuh sebenarnya udah rilis dari 3 tahun yang lalu, jadi tahun 2017. Tapi sebenarnya message yang gue dapat dari film Wonder ini tuh kayak bisa di-carry di setiap saat. Gitu. Even kayak lu single, lu punya pacar, lu udah nikah segala macam, itu bisa di-carry message-nya. Apalagi di zaman yang kayak sekarang gitu, makin jahat gitu. Jadi ceritanya itu tentang seorang anak laki-laki namanya Augie. Jadi dia tuh masih SD lah gitu. Jadi Augie ini lahir dengan kelainan pada wajah yang disebut mandibulofacial dysostosis. Atau singkatnya itu kayak mukanya tuh buruk rupa gitu. Jadi Augie itu grow up dengan kebiasaan untuk menggunakan helm kayak astronot. Jadi dia tuh ngerasa lebih pede lah gitu. Karena kekurangannya tuh ditutupi gitu. Sampai suatu saat akhirnya keluarga Augie itu memutuskan untuk memasukkan Augie ke sekolah normal. Karena sebelumnya Augie itu cuma homeschooling. Sebenarnya keluarga Augie itu sebenarnya kayak maju mundur juga ketika mau masukin Augie ke sekolah normal, karena mereka tahu apa yang akan terjadi gitu loh di sekolah itu kalau Augie masuk ke sekolah normal. Terus bener aja pas awal-awal itu Augie kayak bete setiap pulang sekolah karena dia selalu ngerasa orang-orang ngeliatin dia dengan wajah yang kayak kayak gimana ya, kayak aneh gitu loh, kayak aneh, dan bahkan dia tuh sering diolok-olok. Sampai suatu ketika akhirnya Augie itu bisa get along sama teman-temannya dan akhirnya dia deket sama satu teman laki-laki. Nah di sini tuh ortunya ngerasa sangat seneng karena Augie itu jadi berubah. Augie itu jadi lebih aktif, terus lebih positif, terus kayak ceria dan segala macam. Bahkan si temannya Augie yang laki-laki ini sering main ke rumahnya Augie, jadi kayak menambah rasa keceriaan di rumahnya Augie gitu, karena selama ini tahu Augie itu nggak pernah bersosialisasi. Kayak mereka tuh cuma orang tuanya, kakaknya dan anjingnya gitu, jadi si Augie itu nggak pernah kenalan sama orang lain. Terus singkat cerita, kan kalau di Amerika itu biasanya ada Halloween dan biasanya mereka akan pakai kostum yang mereka mau ke sekolah. Nah ceritanya itu si Augie itu nggak sengaja denger temen laki-lakinya ini mengolok-olok dia, kayak ngomongin mukanya yang buruk rupa itu. Nah di situ Augie itu sangat sakit hati karena dia ngerasa kayak temennya ini udah kayak teman baik gitu. Terus akhirnya mereka kayak berjauhan sampai akhirnya mereka ada di satu project yang mereka harus kerjain bareng. Mau nggak mau mereka harus baikan lagi dong. Terus akhirnya ceritanya si temannya Augie ini minta maaf dan akhirnya mereka balikan jadi teman. Nah, message yang gue bisa dapat dari film ini adalah always be kind to everybody because you never know the battles that they fight for every day. Jadi kayak kita tuh terbiasa banget kayak setiap lihat orang, setiap apapun kita kayak easily ngejudge, easily comment gitu. Padahal kita nggak tahu sebenarnya reason dia melakukan itu atau mungkin berpakaian seperti itu tuh apa gitu. Dan menurut gue kayak bener banget sih, kayak kita selalu ngerasa kayak kita nggak mau dijudge, tapi kita selalu menjudge gitu. Kita kadang suka lupa diri juga. Iya bener-bener. Nggak mau dijudge tapi ngejudge diri sendiri. Ngejudge diri sendiri, ngejudge orang lain, sorry. Kebalik. Iya gitu. Nah menurut gue ini film cocok banget buat di carry di zaman kayak sekarang ini gitu. Iya pesannya bagus sih. Terus kayak ya
kayak yang lu bilang kan, kayak kita juga mesti baik ke semua orang nggak sih, maksudnya ya Iya lu benar. ya lu Kita satu nggak pernah tahu. ya kayak satu lu nggak bisa asal ngejudge gitu aja, terus ya apa salahnya sih lu berbuat baik sama orang lain gitu kan. Betul. Oke. Menarik. Itu ya. Oke. Ini drama yang harus kalian tonton sih. Oke. Ini genrenya berarti family ya? Apa? Iya, family comedy. Oke. Gitu. Menarik. Kalau gue yang rada emosional gini sih nangis sih nonton ini. Oh iya. Lagi gue ya. Tapi Wonder Pokoknya tuh kalau yang soal keluarga gitu sedih deh pokoknya. Ya mewek lah ya pokoknya. Habis itu tisu. Iya bener, kayak ngena gitu. Wonder ini bentar ya, gue lagi mikir. Wonder ini yang main tuh Julia Robert bukan sih? Iya, yang jadi mamahnya itu Julia Robert. Oke. Jadi pasti bagus. I see. Nah soalnya nih salah satu film favorit gue itu juga diperanin sama si Julia Robert ini gitu. Oh, I see. Apaan tuh? Ini film lama, sama film lama juga. Tahun berapa ya? 2000 apa kalau nggak salah. Asli ya, itu udah kayak 20 tahun yang lalu. Gue juga lupa sih tahun berapa. Tapi gue baru nontonnya tahun kemarin kalau nggak salah deh. Iya, tahun kemarin kalau nggak salah gue baru nonton. Jadi, nah ini judulnya Erin Brockovich. Belum pernah Iya, emang gue juga, sama. Gue juga kayak random gitu pengen coba deh nontonnya, terus ternyata bagus. Lo nonton di mana ya? Gue di Hook. Jadi kebetulan TV kabel gue ada Hook gitu. Terus sekarang mah udah nggak ada. Iya bangkrut bukan sih? Nah, pantesan. Iya. Oh iya, Hook bangkrut. Iya. Udah dari bulan apa ya? Udah 2 bulan, 3 bulan ya. Pantesan kok sekarang udah nggak bisa ini fiturnya. Iya. Kenapa Re? Kayaknya sejak pandemik ini kan. Iya benar. Mereka kena resesinya lah istilahnya gitu. Sih, oke. Pantesan gue baru ngeh loh. Kok udah nggak bisa lagi ya di TV kabel gue? Ada logonya tapi nggak bisa diklik. Gue bingung. Iya benar kan. Mereka menyatakan bangkrut. Oh oke. Ya jadi jadi bangkrut. Jadi ini info untuk pendengar bahwa Hook udah nggak bisa diakses. Jadi tontonlah Netflix, Iflix, View, View, dan drama-drama yang ilegal lainnya. Oh iya benar. Situs-situs yang ilegal lainnya. Netflix sekarang udah bisa di salah satu operator terbesar di Indonesia. Yes, dan itu adalah operator gua. Sama sama gue juga. Finally, oh my god. By the way ini Erin Brockovich apa kabar ini? Udah cerita. Iya. Aduh, gue ngakak dulu. Nah jadi, oke balik lagi ya ke cerita filmnya. Jadi si Erin Brockovich ini diperanin sama si Julia Robert. Nah ceritanya tentang Julia Robert lagi. Iya bagus banget sih emang. Wajar lah, dia pasti milih-milih lah main film juga kan. Iya benar. Nah jadi si Erin Brockovich ini adalah seorang single mother. Dia punya anak berapa ya, 2 apa 3 gitu, gue lupa deh. Nah terus dia nggak punya pekerjaan, jadi dia kayak jobless gitu. Terus dia nyari kerja di mana-mana tuh susah banget, orang nggak ada yang menerima dia karena attitude-nya dia dan cara dia berpakaian tuh serba urakan semuanya. Jadi kayak ngomong juga asal sembarangan gitu loh. Jadi ketika proses interview tuh banyak yang kurang suka sama dia. Ya bisa dibilang itu lumayan bikin dia stres sih, frustasi gitu karena ya udah jobless, terus dia mesti punya nanggung hidup dirinya dan anak-anaknya gitu kan. Makan sehari-hari juga susah, itu jadi tingkat kestresannya dia sampai akhirnya dia habis pulang dari salah satu job interview, terus dia di jalan dia itu ngebut, terus kayak ada kecelakaan gitulah, terlibat kecelakaan. Cuma gue lupa itu yang salah dia atau orang yang nabraknya atau orang kendaraan yang lain gitu. Sampai akhirnya dia mesti ke pengadilan dong gitu kan, dan itu kan kayak lu mesti nyewa pengacara, terus keluar biaya segala macam gitu. Ternyata ya di pengadilan pun dia kalah kasusnya dia itu
Jadi dan dia mesti menanggung